Nabi pun dalam keadaan susah. Walhasil Nabi sholat, ketika Nabi sholat, terdengar oleh Umar bin Khattab ada bunyi-bunyian dekat perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bertanya, "Wahai Rasul, apa yang berbunyi dekat perut engkau itu aku dengar wahai Rasul?" Akhirnya supaya tidak mendatangkan fitnah dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaklah oleh Umar ternyata perut Nabi juga sedang diikat dengan batu pertanda Nabi itu lapar. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i pernah mengatakan, Bapak Ibu, kalau engkau mendapati seorang pemimpin dengan kepemimpinannya dia semakin kaya, dia semakin sejahtera, sementara rakyatnya miskin susah papah, ketahuilah itulah pencuri yang sesungguhnya. Saya ulangi, Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu mendapati seorang pemimpin dengan kepemimpinannya, dengan jabatan yang dia genggam, yang dia ditaruhkan di pundaknya, semakin dia bertambah kaya, semakin dia sejahtera, sementara rakyatnya miskin, susah payah, banyak yang kelaparan, kata Imam Syafi'i, itulah pencuri yang sesungguhnya. Bapak Ibu, sesusah-susahnya sahabat ternyata Rasulullah lebih susah, lebih miskin, lebih melarat daripada sahabat-sahabatnya. Nabi belum hijrah karena belum dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kemudian Nabi dapat perintah? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini agak terlama tausiah kita sedikit Bapak Ibu, mana tahu ada yang mau berangkat ke kantor, tak usah, silahkan dilanjutkan pada aktivitasnya. Insya Allah 2 menit lagi saya selesaikan. Sampai di mana cerita kita tadi Pak? Terlupa pula saya jadinya. Nabi berangkat Kenapa Nabi berangkat hijrah? Karena belum dapat perintah. Pada akhirnya perintah itu datang. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Orang-orang kafir Quraisy sudah kehabisan akal untuk menyetop dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali mereka mendatangi Nabi Muhammad, berhentilah kau dakwah. Kalau kau tak lagi menyampaikan ajaranmu, mau jabatan apapun yang kau nak, kami beri. Kau nak raja, kami jadikan kau raja di Arab nih. Kami jadikan kau raja di Mekah nih. Kau nak harta, semua harta-harta terbaik akan kami berikan kepada engkau, wahai Muhammad. Kau ingin menikah, wanita manapun yang engkau suka, wanita tercantik di Mekah ini kami berikan kepada engkau, wahai Muhammad. Tapi ternyata itu semua tak mempan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disogok ceritanya nih Pak. Tidak bisa. Disogok dengan kuasa tidak bisa. Disogok dengan harta tidak bisa. Disogok dengan wanita pun juga tidak bisa. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, disogok dengan cara yang baik tak mempan, akhirnya dosisnya dinaikkan. Datang mereka kepada paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Sampai diancam Abu Thalib ketika itu bahwasanya kalau Nabi Muhammad dia tidak berhenti dari risalahnya, maka kemudian Nabi Muhammad akan dibunuh, akan dilenyapkan. Datang tokoh-tokoh Quraisy kepada Abu Thalib. Lalu kemudian permintaan Abu Thalib disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Wahai paman, kalaulah mereka menaruh matahari di tangan kananku, lalu kemudian bulan mereka taruh di tangan kiriku, wahai paman, aku takkan pernah berhenti untuk meninggalkan risalah ini, wahai pamanku. Bapak Ibu dimuliakan Allah, begitu semestinya orang-orang beriman dalam berprinsip. Kalau kita sudah tahu yang hak itu adalah hak, batil itu batil, runtuh langit sekalipun, jangan kita bergerak walau selangkah pun. Saya ulangi, kalau kita sudah tahu yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil, jangan pernah bergeser walau selangkah pun, sekalipun langit runtuh. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Begitu kita harus berprinsip sebagai orang yang beriman. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, 1001 cara melakukan tak bisa. Walhasil puncaknya berkumpullah tokoh-tokoh Quraisy di Darun Nadwah. Kesepakatan mereka memikirkan bagaimana caranya Muhammad itu bisa disingkirkan. Ada yang mengusulkan, kita usir ajalah Muhammad. Kita usir, kita asingkan. Lalu ada yang membantah, jangan kita asingkan. Lidah Muhammad itu manis. Cakap dia didengar orang. Kalau kita asingkan, dengar nanti dia berkumpul dengan orang baru, mereka membangun kekuatan baru, ini akan membahayakan kita.
Terlebih Bapak Ibu dimuliakan Allah, sahabat kan sudah banyak yang hijrah ke Madinah. Mereka khawatir dengan sahabat hijrah ke Madinah itu kan mengancam keselamatan mereka, setidaknya dari sisi perniagaan mereka. Dan kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, usulan yang kedua apa? Muhammad kita kurung aja. Lalu ada lagi membantah, jangan kita kurung. Kenapa? Loyalis-loyalisnya masih banyak di Mekah nih, bahaya untuk kita. Pada akhirnya usulannya apa? Usulan Abu Jahal. Bapak Ibu dimuliakan Allah, usulan Abu Jahal kita bunuh saja. Bagaimana cara membunuhnya? Kita utus pemuda, masing-masing qabilah mengutus pemuda-pemuda terbaiknya agar bisa membunuh dan mencincang-cincang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti Bani Hashim, Bani Abdi Manaf kan tidak bisa menuntut kepada kita. Kita kan banyak nih. Akhirnya usulan itu disepakati dan kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Eksekusinya kapan? Mereka berkumpul di Darun Nadwah itu, kalau saya baca di dalam kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Maktum, mereka berkumpul di hari Kamis, nanti Nabi Muhammad akan dieksekusi di malam Jumatnya. Walhasil Bapak Ibu dimuliakan Allah, perbincangan mereka di Darun Nadwah direkam oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad juga wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad agar segera berhijrah. Maka siang itu juga Nabi berangkat ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Nabi berhijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Maknanya apa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Kok Nabi tak langsung aja berangkat ke Madinah sebatang kara? Kan bisa saja Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah segera sampaikan aku, selamatkan aku di tanah Madinah. Kan bisa saja sebagaimana Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj. Maka kata para ulama, kenapa kok Nabi hijrah bersama sahabatnya dalam hal ini yaitu Abu Bakar? Para ulama menjelaskan makna di balik itu adalah kita kalau ingin baik tidak bisa sendiri-sendiri. Kita kalau ingin baik bersama-sama lah kita. Kenapa? Namanya manusia kita ini lemah. Sedangkan serangan iblis, serangan jin, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin sendiri teramat sangat berat. Maka kalau ingin baik, maka bersama-samalah kita. Carilah orang-orang yang baik yang bisa menopang kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itulah yang Allah katakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, dia juga yang menciptakan kehidupan. Kenapa Allah masih menghidupkan kita? Padahal tadi malam kita sudah mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji, karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang semakin hari semakin baik amalnya, siapa di antara kita yang semakin hari semakin baik ibadahnya, siapa di antara kita yang semakin baik ukhuwahnya, siapa di antara kita yang semakin hari semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berusaha menjadi semakin baik? Berhijrahlah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah mampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan itu selamat kita di dunia, bahagia di akhirat. Allah kumpulkan kita semua kelak tanpa terkecuali di yaumil kiamah di dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.